Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Umat muslim yang kita ketahui adalah umat yang mendapatkan petunjuk, diturunkan kitab, diutus nabi, kemudian begitu bersemangatnya nabi membebaskan umat ini dari kebodohan zaman jahiliyah. Kemudian begitu juga Rasulullah kita berdakwah siang dan malam dengan bermacam-macam cara untuk menyampaikan agama yang benar ini, sehingga kita sebagai umatnya selamat dari kebodohan, dari ketidaktahuan, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita harus memperhatikan apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita hanya mendapatkan nama saja, ya, muslim KTP, yang itu yang sering didengar, ya. Nilai-nilai muslimnya tidak ada sama sekali. Dan inilah kebanyakan yang kita jumpai di kehidupan kita akhir-akhir ini. Kalau kita perhatikan, ya, di zaman Rasulullah, para sahabatnya, kemudian generasi setelahnya, umat-umat baik mereka yang belum memeluk Islam, ya, mereka sangat bangga dengan keberadaan umat muslim. Bahkan mereka senang, ya, berada di sisi orang-orang muslim, karena tahu benar mereka seorang muslim itu, ya, tidak ada duanya di dunia ini. Ya, seorang muslim memiliki ciri khas tersendiri di dunia: menebar kebaikan, ya, tidak berbuat zalim, membantu, ya, kemudian selalu mencari kebaikan dan menebar kebaikan. Inilah muslim yang dikenal, ya, di zaman Rasulullah, sahabat, dan juga di zaman setelah para sahabat. Namun kalau kita perhatikan di zaman kita akhir-akhir ini, ya, maka kadang-kadang orang benci kepada muslim. Ya, kadang-kadang mereka bergembira, ya, senang, ya, karena tidak menjadi seorang muslim.
Ini adalah masalah yang besar, musibah bagi umat muslim. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Dan kadang-kadang juga mereka pindah agama, ya. Yang dulunya memeluk Islam, ya, karena mungkin akidah belum kuat, iman belum kuat, akhirnya karena melihat saudaranya muslim, ya, tidak sesuai, tidak bagus, bahkan menebar keburukan, ya, dan semisalnya, maka mereka pindah agama, ya, katanya ini tidak baik, Islam ini tidak baik, ya, pemeluk agama Islam ini tidak baik, dan bermacam-macam, ya, perkataan-perkataan yang dilontarkan mereka kepada muslim. Yang salah siapa? Apakah yang salah itu adalah Islam, ya, atau orang muslim, ya, atau pemeluk agama ini yang mereka tidak mengetahui apa saja tuntunan syariat Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan diri mereka itu berjiwa-jiwa seorang muslim. Jati diri mereka itu jati diri seorang muslim. Ya, hal ini tidak perlu kita cari jauh-jauh, ya, tetangga kita. Kemudian apabila kita berjalan di jalan raya, ya, banyak sekali kita jumpai yang mereka muslim tapi jati diri mereka bukanlah seorang muslim. Ya, tidak usah jauh-jauh, ya. Bagian pejabat yang masuk ke dalam berita yang viral, ya, karena korupsinya, karena berbuat zalimnya, ya, karena berbuat makar ini dan itunya. Tidak usah jauh-jauh ke sana. Kita lihat tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Cerminan mereka seorang muslim itu boleh dikatakan, ya, minus, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, ya. Mereka tidak belajar bagaimana menjadi seorang muslim. Maka malam hari ini, dan ya, insyaallah semoga Allah mudahkan, setiap Selasa malam kita akan mengkaji, ya, pelan-pelan agar kita menjadi betul-betul muslim yang sejati, ya. Antara kita dengan muslim yang lain, ya, akan berdampak baik dan akan menebarkan kebaikan insyaallah. Kaum muslimin jamaah, para pendengar radio Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Antara muslim dengan muslim ini memiliki etika, adab, dan hak-hak yang harus dipenuhi. Tidak boleh, ya, seseorang membiarkan muslim yang lainnya tanpa, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik, atau tidak beradab, atau tidak memberikan hak-hak. Kenapa? Karena Islam telah mengaturnya. Kalau belum diatur Islam, ya, tidak masalah kita. Yang penting kita tidak berdosa. Tapi ini sudah diatur Islam, ya, maka kita harus menjadi seorang muslim dengan tunduk dan patuh atas aturan-aturan Islam. Apalagi aturan-aturan tersebut, ya, pasti aturan yang baik dan untuk kebaikan. Nah, ini yang kita garis bawahi. Aturan-aturan yang diterapkan muslim, yang diterapkan Islam kepada orang muslim, itu adalah aturan-aturan baik dan untuk kebaikan, ya, tidak ada keburukan yang ditetapkan, semuanya kebaikan. Bahkan agama ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hak-hak. Jadi kita jangan berbicara, ya, kita seorang muslim yang luar biasa, muslim yang bagus, muslim yang hebat, kalau belum kita terapkan adab-adab kita kepada muslim. Di antaranya yang pertama, yang paling dasar, yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan kepada muslimnya ini adalah mengucapkan salam. Ini yang paling dasar sekali. Ketika berjumpa, katakan
Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Artinya keselamatan kepada kalian dan ya rahmat serta keberkahan atas kalian. Ketika berjumpa kita sudah dapat doa. Ini muslim namanya. Ketika berjumpa sudah mendapatkan doa. Berbeda dengan agama lain, berbeda dengan orang yang tidak mengamalkan ya, adab ini sesama muslim. Dia akan mengucapkan selamat pagi ya, dengan bahasa Inggris mungkin good morning ya, atau dengan sapaan hi bro ya, kemudian dengan ucapan-ucapan yang lain. Apa yang kita dapatkan dengan ucap-ucapan yang tidak sesuai dengan Islam? Tidak ada. Ketika kita berjumpa dengan muslim, mereka langsung mengatakan Assalamualaikum, keselamatan atas kalian ya, rahmat atas kalian, keberkahan atas kalian. Masya Allah nih, ini agama mana yang seperti ini? Kalau pertama jumpa langsung dia mendoakan seperti ini. Hanya Islam ya, coba kita perhatikan. Kalau ini saja diterapkan dan dia tahu, muslim tahu seperti ini, dan juga agama lain mungkin tahu dia seperti ini, mungkin orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Baru satu adab, belum adab yang lainnya ya, yang berat-berat untuk kita sampaikan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun adab yang ringan ini saja kalau diketahui oleh kaum muslimin, manfaat yang dia dapatkan dengan mengucapkan Assalamualaikum ya, banyak sekali. Kalau kita perhatikan di jalan, coba perhatikan di sekitar kita, tetangga kita, apa yang mereka katakan kepada kita ketika berjumpa. Kadang-kadang langsung menegur, langsung nanya kabar ya, kadang-kadang manggil saja ya, tanpa mengucapkan salam. Dan ini tidak benar. Muslim ketika berjumpa dia harus mengucapkan salam kepada muslim yang lain. Kenapa? Karena diatur ya, bahkan di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang rakib, yaitu orang yang berkendara, memberikan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Dalam hadis beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yusallimu raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Ini hadis. Berarti Nabi SAW telah mengajarkan kalau kita jadi orang muslim ya, umat muslim, maka apabila kita berkendara, ucapkan kepada orang yang sedang berjalan Assalamualaikum, Assalamualaikum ya, atau dengan ucapan yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Begitu juga dengan orang yang berjalan kepada orang yang duduk ya, bukan nak kemano bahasa Palembang ya, nak kemano ya, atau pagi ya, ya, dan ucapan-ucapan yang lain, yang ucapan ini sebenarnya tidak berfaedah kepada kita. Apabila kita mengucapkan salam dengan salam Islam, datang sudah faedah kepada kita, pahala sudah. Orang yang mengucapkan berpahala, yang mendengarkan dapat doa, kemudian dia juga balas ya dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, maka dia juga dapat pahala. Kemudian yang mendengar juga mendapatkan doa. Ini Masya Allah, ketemu dapat pahala. Berapa banyak sehari kita ketemu ya orang muslim? 1000, maka 1000 pahala kita ya. Coba kalau seandainya kita ganti, hai bro, mau kemana bro ya, tidak ada pahala yang kita dapatkan. Maka ini teguran untuk kita semua kaum muslimin dimanapun berada ya, ini syiar Allah, dan ini adalah tahiyah
Ya, ini salamnya penduduk surga. Ucapan penduduk surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah ucapan penduduk surga. Maka kita seorang muslim mulai hari ini dimanapun kita, ya, ketika kita berjumpa muslim yang lain, kenal tidak kenal, ya, maka kita ucapkan salam. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan engkau yang tidak kenal. Ya, artinya siapa saja yang kita lewati. Masya Allah, kalau kita terapkan, ya, kita akan mikir kalau berjalan ke pasar. Ini rata-rata pasar itu muslim semua. Ketika belanja satu, Assalamualaikum. Lewat lagi, Assalamualaikum. Ya, lewat lagi, Assalamualaikum. Masya Allah. Ini banyak sekali. Kalau kita terapkan di sini, ya minimal, ya, ketika kita singgah di lapak pedagang yang dia muslim, ucapkan salam dulu. Jangan langsung bertanya berapa ini harganya, berapa sekilo, ya. Iya, saya mau sekilo, ya. Itu kurang enggak harganya? Ya. Ucapkan dulu salam. Pertama kita dapat pahala, kemudian syiar Islam ini tumbuh, ya. Kemudian insya Allah kita juga nanti akan mendapatkan doa ketika dia jawab salam. Kemudian bukan hanya itu, ya, ini keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Ya, beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani." Tidaklah dua orang muslim berjumpa. Fayatasafahani. Kemudian ketika berjumpa dia saling berjabat tangan. Illa ghufira lahu ma qabla ay yatafarraqa. Ya, kecuali akan diampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi ketika kita berjumpa, ucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Apa yang kita dapatkan? Allah akan mengampuni, ya, kita dengan teman kita. Masya Allah. Ya. Kenapa kita tidak mengambil amalan-amalan ringan yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, yang dapat menambah pahala kita? Kita sibuk memikirkan amalan-amalan yang besar, yang sulit kita raih. Ya. Kadang-kadang kita rela untuk berkorban banyak yang kita tidak sanggup sebenarnya untuk melakukannya. Untuk apa? Untuk mencari pahala. Ya, ini yang dalam dalam benak kita, ingin mencari pahala. Kita berkorban dengan kurban yang besar yang kita sebenarnya tidak mampu untuk berkurban itu. Ya. Memaksakan diri. Kenapa tidak kita mulai yang kecil? Ketika berjumpa, ucapkan salam, ya, kemudian kita berjabat tangan, kita dapat pahala karena mengucapkan salam, kemudian dapat doa balasan dari teman kita, ya, kemudian ketika kita berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni kita dan teman kita. Masya Allah. Ini perlu kita hidupkan. Ini sunnah Nabi, ya, kemudian ini amalan para sahabat, ya, dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, dengan salam, ya, seperti yang kita ajarkan tadi, maka balaslah salam tersebut, penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Ini adalah perintah dari Allah, dan ini telah diajarkan Nabi kita. Ini sunnah Nabi kita, dan juga ini yang dipraktekkan oleh para sahabat dan generasi-generasi, ya, setelah para sahabat, dengan ucapan Assalamualaikum ketika berjumpa kepada
sesama muslim. Jadi ini yang pertama, ya. Kita amalkan, insya Allah syiar Islam akan semakin tumbuh dan kita mendapatkan banyak sekali faedah, ya, telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, yang sederhana juga, ketika teman kita bersin dan dia mengucapkan, ya, alhamdulillah, ya, ini adalah sunnah, ya, ketika seseorang bersin, ya, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian yang mendengar, maka muslim yang mendengar temannya ketika mengucapkan alhamdulillah, ya, ketika bersin, maka dia balas bersin tersebut, ya, dengan ucapan yarhamukallah. Nah, ini perlu dipraktekkan karena ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Nah, ini adab, ya. Apabila kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Jadi jangan kita ucapkan Hashim, apalagi dikeraskan suaranya sampai satu gedung itu, ya, terdengar dengan bersin kita. Tidak, tapi ucapkan dengan alhamdulillah. Pertama-tama yang kita sebutkan, pertama-tama yang kita ucapkan ketika kita bersin bukan Hashim, tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, kemudian fal yaqul lahu akhuhu, maka temannya yang mendengar hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah. Ini dihafalkan ini kaum muslimin dimanapun berada, para pendengar radio Darussalam, ya, hafalkan doa ini. Apabila ada salah seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka siapapun yang mendengarnya, ya, dia, ya, harus mengucapkan karena diperintahkan oleh Rasulullah, ya, karena dirinya muslim, diperintahkan ketika mendengar temannya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, dia ucapkan juga yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian faida qala lahu, ketika, ya, orang bersin tadi, ya, didoakan dengan yarhamukallah, maka orang bersin tadi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya, semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu. Masya Allah, muslim itu saling mendoakan, dari hal bersin saja saling mendoakan, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu, ya. Bukan muslim itu saling melaknat, ya, saling mendoakan keburukan. Muslim itu mendoakan kebaikan. Jadi ini dia garis bawah lagi dari hadis ini, dari adab yang sederhana ini, sesama muslim itu mendoakan kebaikan, ya, bukan mendoakan keburukan, semoga dia mati, semoga dia kena musibah, semoga dia ini dan itu. Maka doakanlah kebaikan kalau kita ini seorang muslim. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama, ketika jumpa syiar Islam, ya, mengajarkan kepada kita hendaklah kita mengucapkan salam, kemudian kita jawab salamnya. Dan kita tadi telah bahas beberapa faedah dari mengucapkan salam, di antaranya kita mendapatkan pahala, kemudian, ya, orang yang mendengar salam kita mendapatkan doa dari kita, kemudian dibalasnya pula, maka orang yang menjawab juga dapat pahala, ya, karena telah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, doa-doa yang baik, dia dapat pahala, dan orang yang didoakannya mendapatkan doa, dan dengan doa tersebut semoga keselamatan atas kita, rahmat Allah atas kita, keberkahan pula atas kita. Ini Masya Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita bersin atau siapa saja yang bersin, ya, sunnahnya mengucapkan alhamdulillah, ya, bukan sunnahnya sholawat kepada Nabi, ya, ketika dia bersin sholawat, ini tidak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ketika seseorang bersin maka ucapkan alhamdulillah.
Kemudian orang yang mendengar temannya bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia doakan temannya tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, kemudian karena telah didoakan, kita telah berhutang doa kepada muslim yang telah mendoakan kita. Masya Allah, doa saja terasa berhutang. Maka apa kata Nabi, ketika kita didoakan dengan semoga Allah merahmatimu, balas doa tersebut, yahdikumullah, semoga Allah menunjukimu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Masya Allah, muslim itu ya bukan hanya uang saja yang harus dibalas, bukan hanya hadiah saja, doa pun dibalas. Ya, ini luar biasa. Inilah muslim. Orang mendoakan kebaikan saja balas dengan kebaikan juga. Orang salam pada kita, balas salam. Ya. Jadi kalau seandainya orang berbuat baik sama kita, bagaimana? Oh, balas juga kebaikan. Ini jangan sampai ya jati diri muslim kita hilang. Ketika orang ya, banyak berbuat baik pada kita, ya, kemudian karena mungkin kita jengkel, ya, karena ada suatu permasalahan, kita hilangkan semua kebaikannya, tidak kita balas lagi. Ya, ini bukan jati diri seorang muslim. Maka ingatlah kebaikan. Dengan doa seperti ini kita ingat. Rasulullah rupanya mengajarkan balas, dengan doa saja balas. Jangan lupakan kebaikan muslim yang lain. Dengan salam saja balas salamnya. Jangan tidak dibalas. Apalagi kebaikan, dia minjemin uang, ya. Dia mungkin memberikan pekerjaan kepada kita, mungkin dia menolong kita, mungkin dia membantu kita, ya, mungkin dia menghibur kita, dan bermacam-macam kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Tidak mungkin kita hapus kebaikan tersebut, kita balas, ya. Jangan sampai kita lupakan. Inilah bukan seorang muslim. Nah, kemudian yang ketiga, ini adab juga. Apabila ya teman kita sakit, ya maka jenguk teman kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hakul muslim ala muslim, hak muslim atas muslim yang lain, diantaranya adalah wa iyadatul marid, ya, mengunjungi orang yang sakit. Ini masya Allah ya. Apa dampak yang didapatkan orang sakit ketika dikunjungi oleh saudaranya muslim? Pertama, orang yang dikunjungi pasti ya, akan merasa gembira, sehingga kegembiraan tersebut bisa memberikan kesembuhan lebih cepat ya, dari penyakitnya. Karena dia kedatangan tamu, menghiburnya ya ketika dia sakit, kemudian mengucapkan sabar, menemaninya, mengajaknya ngobrol. Ya, ini menaikkan imunnya sehingga dirinya akan mudah ya sembuh. Ini dampak daripada kesehatan. Ya. Belum lagi lihat ini. Kalau ketika bersin saja didoakan dibalas, berarti kebaikan. Apalagi menjenguk. Perhatikan. Menjenguk ini berarti butuh apa? Kadang-kadang kita jenguk juga bawa oleh-oleh, ya. Ini masya Allah. Ini luar biasa. Jenguk saja itu sudah bagus sekali dalam Islam. Menjenguk saja. Apalagi adat kita, ini masya Allah adat yang bagus sekali. Ya. Ketika dia menjenguk temannya yang sakit, bawa pisang satu sisir. Ya. Ada yang bawa madu satu botol. Ini masya Allah. Ini luar biasa. Sehingga temannya yang sakit itu wah gembira, dan dia akan ingat kebaikan dari orang yang menjenguknya. Itu tidak akan dilupakannya insya Allah. Ini luar biasa ya. Orang bersin saja ketika mendapatkan doa saja dibalas, apalagi orang yang sakit seperti ini, dia lagi terpuruk, dikunjungi ya, dia pasti akan ingat. Ini masya Allah, dan lebih menguatkan hubungan muslim. Ya, jadi masya Allah ini luar biasa, agama kita ini luar biasa mengajarkan semuanya kebaikan, kebaikan untuk yang sakit, kebaikan untuk yang jenguk,
Sehingga orang yang jenguk ini pasti dapat kebaikan yang banyak. Ini belum lagi dalam hadis-hadis yang lain. Ya, tentang menjenguk orang sakit mungkin nanti akan kita bahas mungkin ya dalam adab menjenguk. Nah, itu ada adab tersendiri. Mungkin nanti ketika ada yang teman sakit ya kita doakan. Ini adabnya sendiri. Tapi inti daripada adab muslim yaitu menjenguknya ketika sakit. Nah, adapun adab terperinci menjenguk orang sakit ini dalam materi yang lainnya insyaallah. Tapi cukup bagi kita. Kalau kita kurang silahkan nanti cari di Google bisa ya. Keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, di antara doa malaikat kepada kita dan semisalnya itu banyak sekali. Tapi itu bukan pembahasan malam ini. Pembahasan kita hanya adab kita kepada muslim ketika dia sakit jenguk. Adapun faedahnya sangat banyak sekali. Faedah bagi yang sakit dan juga berfaedah bagi orang yang menjenguk. Ini luar biasa. Inilah Islam. Tidak ada ajaran Islam ini yang menyulitkan, dan tidak ada ajaran Islam ini yang menyusahkan pemeluknya. Bahkan ajaran Islam ini saling membantu, saling menguntungkan antara satu muslim dan muslim yang lain. Kemudian yang berikutnya, adab sesama muslim ini yang keempat. Yang pertama tadi mengucapkan salam, kemudian yang kedua tadi apabila teman bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita katakan yarhamukallah. Kemudian yang ketiga mengunjunginya ketika dirinya sakit ya. Kemudian yang keempat yaitu mengurusi jenazahnya bila ia meninggal dan mengantarkannya ya, mengantarkannya kemana? Ke pemakaman. Jangan dibiarkan ya. Dan dosa, makanya hukum daripada mengurusi jenazah ini adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada muslim yang menangani masalah jenazah sehingga jenazah tersebut tidak dimakamkan, tidak dimandikan, maka berdosa semua ya, berdosa semua. Orang sekampung itu berdosa semua. Maka di antara hak muslim apabila dia meninggal, maka dirinya berhak untuk diurusi oleh kaum muslimin. Ya, walaupun dirinya tidak baik, walaupun dirinya tidak bersosial. Ya, ini banyak sekali istilah-istilah yang kita dengar ya, ucapan-ucapan kamu nanti nguburkan sendiri ya, ngurus jenazah sendiri kalau kamu tidak bersosial, ya tidak baik dan semisalnya, nanti bisa kamu gali kubur sendiri ya. Maka sekali lagi kita tekankan di sini, ketika dia muslim, dia baik atau tidak baik ya, dia sosial atau tidak sosial, mungkin dia mengunci rumahnya, tidak keluar dari rumah, ketika dia meninggal dia ada hak. Haknya apa? Yaitu diurusi jenazahnya, diantarkan ke pemakaman ya, ini haknya sebagaimana hadis Nabi SAW, hakul muslim al muslim, diantaranya adalah wattiba'ul janaiz, yaitu mengantarkan jenazah ya, dalam artian mengurusi jenazahnya, mulai dari dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan, karena muslim ada hak di sana. Ini luar biasa. Ketika dia menjadi seorang muslim, dia sudah mendapatkan haknya. Apa haknya? Yaitu ketika dia meninggal ya, diurusi jenazahnya. Walaupun di dalam rumah itu tidak ada lagi selain dirinya sendiri. Ya, artinya dia tidak punya anak, ya, tidak punya istri, tidak punya saudara, dia sebatang kara. Selagi dia muslim, maka muslim yang lain yang membantu untuk mengurusi jenazahnya. Luar biasa. Ya, coba di negara lain atau di agama lain ya, bisa jadi ya tidak ada yang mengurusi, mungkin dilemparkan ya, dibuang nanti ya, atau digalikan saja sudah. Ini Masya Allah, selagi dia muslim dia ada hak. Ketika dia meninggal dia berhak untuk dimandikan, dia berhak untuk dikafani, dia berhak untuk dikuburkan
ya di kuburan kaum muslimin. Ini luar biasa. Inilah Allah ya menjaga hak seorang muslim. Begitu mulianya seorang muslim. Dari sini saja sebenarnya begitu agungnya syariat Islam. Ya, Masya Allah. Iya, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya berjamaah. Kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Adab yang berikutnya yaitu adab kelima. Di antara adab kita kepada muslim yaitu melaksanakan tuntutan sumpah muslim. Dalam hal ini ada syariat yaitu sumpah. Ya, sumpah ini diantaranya tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Ya, termasuk yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham agama. Ya, dia bersumpah atas nama pocong katanya ya, atau sumpah-sumpah yang lain, maka hal ini tidak boleh. Dan ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Apabila kita ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Dan tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Ini yang pertama. Kemudian sumpah kita juga harus sumpah yang benar, ya. Dan tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah, kemudian sumpah kita itu sumpah yang dusta. Maka ini termasuk dosa besar, ya. Yang pertama, sumpah atas nama selain Allah, ini dosa besar, yaitu termasuk kesyirikan. Ya, apapun namanya, yang kita bersumpah atas nama selain Allah, entah itu nama yang sering didengar pocong, ya, atau sumpah dan semisalnya, ya, yang itu semua tidak dikaitkan dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, maka sumpah ini dilarang dalam agama kita. Kemudian ada sumpah juga, sumpah dengan nama Allah, ya, saya bersumpah atas nama Allah. Kemudian sumpahnya, tapi sumpahnya sumpah yang tidak benar, ya, sumpah palsu, yang bohong, dusta, ya, dia bersumpah, ya. Maka yang ini juga termasuk dosa besar, ya, karena dia mengaitkan nama Allah untuk berdusta, ya, untuk bersumpah dikaitkan dengan nama Allah, tapi sumpahnya ini isinya kedustaan. Maka ini juga dosa besar. Sumpahnya, ya, maka kita, ya, melaksanakan sumpah tersebut, ya, dan kita tidak boleh, ya, berpaling dari sumpahnya, ya, ketika dirinya bersumpah. Sekali lagi sumpah ini, ya, untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan dirinya. Makanya dia mengucapkan nama Allah. Maka di antara hak muslim ketika dia bersumpah atas nama Allah dan sumpahnya jujur, ya, maka kita harus tunaikan sumpahnya. Ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, tidak boleh kita ringankan sumpahnya. Nah, ini yang di antara adab kelima, ya, karena sebagian muslim sering ini, ya, bersumpah. Ada yang sumpah dengan nama pocong, maka ini tidak boleh, ini termasuk kesyirikan. Kemudian apabila teman kita sudah bersumpah dengan nama Allah dan dia jujur, maka tidak boleh lagi kita korek-korek, tidak boleh lagi kita mata-matai, tidak boleh lagi kita cari-cari lagi celah, ya, atau kita dustakan dirinya, maka tidak boleh lagi, ya. Maka kita laksanakan yang jadi tuntutan sumpahnya. Ini adab yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian adab yang berikutnya
adab kepada kaum muslimin juga, ya, jamaah para pendengar radio Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keenam adalah adab kita kepada muslim, yaitu menasihati apabila ya, dirinya minta nasihat. Nah, berarti dalam Islam ada diperbolehkan meminta nasihat. Ketika seseorang minta nasihat, tidak boleh ditutup-tutupi, nasihati, ya, nasihati. Kemudian dalam Islam juga tidak boleh kita ini tidak pernah meminta nasihat, ya, minta nasihat. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, selalu mendatangi Nabi minta nasihat. Ya, begitu juga generasi setelahnya meminta nasihat kepada para sahabat. Ya, begitu juga kita, karena kita mungkin ya keterbatasan ilmu, maka kita minta nasihat orang yang mungkin bisa memberikan solusi kepada kita, yang bisa memberikan masukan kepada kita, minta nasihat. Ya, hidup ini tidak bisa kita lakukan dengan berdiri sendiri, ya, tegak dengan diri kita sendiri. Maka kita perlu minta nasihat. Nah, apabila ada orang yang minta nasihat, nasihat apapun dia, mungkin dia mau meminta nasihat terkait ya masalah lamaran dirinya kepada seorang perempuan yang ingin dia lamar. Kemudian dia minta nasihat, bagaimana ya, tolong nasihati saya, ya, saya ingin melamar si fulana, ya, atau sebaliknya, ya, tolong nasihati saya ingin dilamar oleh laki-laki tersebut ingin melamar saya, bagaimana pendapatnya atau nasihatnya. Ya, apabila kita tahu, ya, maka kita nasihati. Ya, kita wajib memberikannya nasihat. Ya, tidak boleh kita berpaling. Udahlah kamu, ya, percuma aja kamu dinasihati. Ya. Atau kita tutup-tutupi sehingga tidak jadi kita berikan nasihat. Ini tidak boleh juga. Padahal dia sudah tulus meminta nasihat kepada kita. Ini adab. Yang adab ini jarang sudah, ya. Kebanyakan dari kaum muslimin tidak mau minta nasihat. Kebanyakan dari kaum muslimin keras kepala, ego sendiri yang dia tegakkan, ya, berjalan sendiri, bergerak sendiri, tidak mau dia meminta nasihat, meminta pandangan dari para ya orang-orang yang sudah dahulu, ya, mungkin makan garam pengalaman, ya, atau bidang ilmunya lebih tinggi dari dirinya dan semisalnya, tidak mau dia berjalan sendiri. Inilah kebanyakan dari pemuda-pemuda zaman sekarang, ya, baik menentukan pendidikan yang ingin dia tempuh, atau ingin melamar seorang perempuan, ya, atau ingin menikah, atau ingin bekerja di suatu tempat pekerjaan perusahaan, tidak mau dia meminta nasihat, ya, kepada orang tuanya, nasihat kepada orang yang bisa memberikan nasihat yang baik, ya, atau kepada ustaz, atau kepada orang yang bisa memberikan nasihat yang baik untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Ini sudah jarang kita temui, ya. Kaum muslimin pada umumnya di zaman kita ini, mereka ingin coba-coba semuanya. Padahal sunnahnya yaitu meminta nasihat, ya, siapapun kita, ya, minta nasihat. Ya, kemudian orang yang diminta nasihat, maka ya, sebagai seorang muslim, ya, ketika ada muslim yang lain meminta nasihat, maka harus bagi kita memberikan nasihat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, ya, siapa saja meminta nasihat kepada saudaranya, falyansah lahu, maka hendaklah ia menasihatinya. Jadi hadis ini jelas sekali, ya, kaum muslimin, para pendengar jamaah radio Darussalam, ya, dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita hidupkan sunnah ini, yaitu minta nasihat. Kemudian kita juga, ya, menghidupkan sunnah, yaitu memberi nasihat, ya, kepada siapa saja yang meminta nasihat.
Kemudian yang ketujuh, di antara adab Muslim kepada Muslim yang lain, yaitu mencintai Muslim yang lainnya. Nah, ini penting juga. Ya, kebanyakan ya, di zaman kita ini yang dia cinta itu kalau dirinya berhasil. Ya, dia tidak peduli. Kadang-kadang sesama saudara kandungnya saja dia tidak peduli, apalagi sesama Muslim. Ya, kalau kita perhatikan di zaman Nabi, ya, di zaman para sahabat, tidak akan berhasil Islam, tidak akan sampai ke zaman kita ini, ke wilayah kita ini, kalau seandainya Muslim di zaman Nabi dulu mereka tidak peduli kepada Muslim yang lain. Kalau seandainya Muslim di zaman Nabi dulu, ya, di zaman sahabat, ya, mereka pemeluk Islam, yaitu para Muslim pada zaman itu, mereka tidak mencintai saudaranya sesama Muslim, maka tidak akan sampai. Tidak akan mungkin orang Ansor akan membantu orang-orang Muhajirin kalau mereka tidak ada rasa cinta di dalam hati mereka kepada saudaranya. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan di zaman kita. Ya, kita ini kebanyakan di antara kita mencintai harta, ya, jabatan, ya, bahkan sesama saudara kandung saja, ya, hal saling mencintai ini sudah sirna. Sesama saudara kandung, apalagi sesama saudara yang namanya Muslim, yang dia tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan rahim, ya, maka lebih parah lagi di zaman sekarang. Tidak peduli, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa bergerak, yang penting saya maju, orang lain terserah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis beliau, hadis ini, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman, artinya sempurna iman salah seorang dari kalian, tidak mungkin, ya, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, barulah disebut dirinya sempurna iman. Tidak mungkin dia dikatakan orang Muslim yang beriman yang sempurna imannya, ya, kalau dia tidak cintai, ya, apa-apa yang saudaranya punya. Contoh, kita memiliki teman Muslim ini, itulah saudara kita. Kita sendiri menginginkan, ya, berhasil, menginginkan dagangan kita laris, menginginkan pekerjaan kita lancar, itu yang kita cintai. Menginginkan ternak kita, ya, sukses, ya, perdagangan kita berhasil, kebun kita memuaskan, itu yang kita cintai untuk diri kita. Ketika ada saudara Muslim kita, ya, mereka mendapatkan apa yang kita inginkan, kebunnya berhasil, ternaknya sukses, usahanya lancar, pekerjaannya, ya, semuanya, dirinya mendapatkan nikmat-nikmat dunia, sementara kita tidak, maka apabila timbul iri, timbul hasad dalam diri kita, timbul kebencian, maka tidaklah sempurna keimanan kita. Seharusnya bagaimana? Ketika saudara Muslim kita sukses, kita juga harus mencintainya, senang kita. Ketika tetangga kita memiliki barang baru, mungkin kendaraan baru, maka kita juga harus senang. Ya, ini menunjukkan apa? Sempurna keimanan seseorang. Maka dalam hadis ini jelas sekali, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna, ya, keimanan di antara kalian sehingga ia mencintai, ya, untuk saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kita senang kalau kita berhasil. Kalau saudara Muslim kita berhasil, kita harus senang juga. Ini adab. Sekarang pertanyaannya, adab ini ada tidak pada Muslim-Muslim yang hidup di zaman kita? Ya, atau sebaliknya,
Ketika ada muslim yang lain berhasil, bagaimana caranya muslim yang berhasil ini jatuh sehingga kita yang berhasil pindah ke kita. Ya, kalau bisa dia jangan berhasil, kalau bisa dia jangan sukses, maka ya sekali lagi kita sampaikan di awal pertemuan kita, maka nilai-nilai Islam ini sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Ya, ingat sekali lagi, inilah dia cerminan seorang muslim ketika dia mencintai untuk saudara, mencintai untuk dirinya. Dia mencintai berhasil, ketika saudara muslimnya berhasil, dia pun mencintainya. Ya, jadi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Ya, mungkin 7 dari adab-adab ini sudah cukup untuk kita amalkan pada kesempatan kali ini, dan masih banyak lagi ya adab-adab yang lainnya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya dan mengkhatamkannya dan mempraktekkan semuanya. Jadi dari 7 tadi silahkan kita ulang-ulang lagi ya, kita praktekkan satu persatu. Mulai kita mencintai muslim yang lain ya, mulai kita menjenguk muslim yang sakit, mengurusi jenazahnya, menasihatinya, melaksanakan tuntutan sumpahnya ya, memberikan salam, kemudian mengucapkan yarhamukallah kepada dirinya yang sedang bersin ya, mulai, sehingga insyaallah lama-lama kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati ya, muslim di zaman Nabi SAW. Ingat 7 poin ini sangat penting sekali. Jangan sampai 7 yang kita pelajari ini ya kita kita dengar kemudian kita lewatkan saja. Dari 7 ini kita praktekkan, kemudian kita akan tambah lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar yang berada di Radio Darussalam, baik ikhwan ataupun akhwat yang mempunyai pertanyaan, dapat ditanyakan langsung kepada Ustaz. Untuk akhwat dapat dituliskan pertanyaan melalui kertas. Tafadhol. Kita tunggu sebentar, Ustaz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan masuk melalui via pesan singkat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum mendelete pertemanan di medsos? Karena teman kita itu sering mengupload suatu hal yang sia-sia. Padahal ia sudah mengaji, Ustaz. Apakah ini termasuk adab yang buruk? Nah, insyaallah ya. Jadi perlu kita pahami ya, berteman secara langsung dengan berteman lewat media sosial. Ya, adapun lewat media sosial kita ya tidak masalah apabila kita masuk ke dalam media sosial ataupun tidak. Orang yang tidak masuk ke media sosial artinya dia tidak bersosial di media sosial, dia tidak punya IG, dia tidak punya Facebook, dia tidak punya WhatsApp ya, bukanlah dia orang yang tidak bersosial ya. Bahkan kita katakan ini orang yang langka, ini orang yang baik di zaman sekarang ya. Artinya yang seperti ini tidak masalah kalau dia seandainya tidak memiliki media sosial, ini tidak masalah. Begitu juga sebaliknya, kalau dia tidak mau berteman kepada orang-orang yang ada di media sosial, bukanlah dia orang yang anti berteman, tidak ya. Hanya saja media sosial ini memudahkan kita untuk saling berhubungan. Orang yang mau ya membuat
artinya dia mau bermedia sosial, ini baik, silahkan. Mungkin ada faedah di sana. Dia tidak mau menggunakan media sosial, dia hanya seperti dulu, seandainya dia hanya berkunjung saja, dia tidak punya WhatsApp, ya, dia tidak punya IG, dia tidak punya Facebook, ini pun tidak masalah. Bahkan ini yang baik. Kenapa? Dia terhindar dari banyak fitnah, ya, yang melalaikan dirinya. Nah, ini kalau kita pahami ini, maka masalah media sosial ini tidak masalah, ya. Mau kita berteman atau tidak berteman dan semisalnya. Kemudian dalam dunia nyata, ya, artinya kalau pertanyaan tadi ini sudah bisa dijawab, ya, mau di-delete-nya, mau dihapusnya semua, ya, mau diblokirnya semua, ini tidak masalah, ya, ini tidak masalah. Kenapa? Ini kembali ke masing-masing. Dia mungkin tidak mau banyak teman di media sosial, tapi dia mau banyak teman di kenyataan, ya, hidup nyatanya, yaitu di sosial yang ada di masyarakat sekitarnya. Ini bagus. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab, ya. Jadi kalau dia delete, mungkin orang ini suka ini banyak menyebarkan fitnah, ya, banyak hoax, ya, atau dia memberikan kebencian kepada kaum muslimin yang lainnya, sehingga di delete-nya, ya, sehingga diblokirnya dan lain sebagainya. Ini tidak masalah. Bukanlah ini termasuk memutuskan hubungan sesama muslim, tidak. Kemudian ketika berjumpa. Nah, di sini dia letak permasalahan kita. Ketika berjumpa, maka kita gunakan adab-adab Islam yang sesungguhnya. Ya, ketika jumpa kita salam dengannya. Ya, kecuali memang kita ingin menghajarnya. Hajar artinya mendiamkannya. Maka kata Nabi SAW tidak boleh, ya, mendiamkan itu lebih dari 3 hari. Ya, ini. Nah, maka adab ini dilaksanakan ketika berjumpa langsung. Ketika di media sosial ini bebas, siapapun silahkan. Mau berteman, tidak berteman, punya media sosial, tidak punya media sosial, ini bebas, ya. Mudah-mudahan ini bisa dijawab. Tapi ketika berjumpa di lapangan, ketemu, itu saudara muslim kita, ya, kita salam, ya, kita tegur, ya. Kemudian dia juga wajib menjawab salam kita. Nah, ini, ya, jadi bedakan mana media sosial dan mana dunia nyata kita, ya. Syariat ini, ya, diatur untuk dunia nyata kita, ya, dunia nyata kita. Makanya terkadang banyak sekali, ya, fatwa-fatwa terkait media sosial. Ini nanti insya Allah mungkin ada pembahasan khusus, tapi pertanyaannya sudah sangat jelas sekali. Boleh tidak, maka kita jawab silahkan. Ya, silahkan saja. Ketika kita berjumpa langsung di lapangan, maka tunaikanlah hak-hak muslim, ya, adab-adab muslim, yaitu ucapkan salam, ya, berjabat tangan, ya, kemudian yang lain-lainnya itu silahkan ditunaikan dan tidak boleh kita menghilangkan adab-adab seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Ada pertanyaan yang masuk via pesan singkat WhatsApp lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah bermuka muram ketika orang tua memberikan suatu perintah, namun ridho melaksanakannya itu tetap termasuk durhaka, Ustaz? Nah, Masya Allah, ya. Nah, ini termasuk, ya. Ketika berjumpa dengan muslim, ya, kita ada adab. Nanti insya Allah ada, yaitu diantaranya orang yang berakhlak itu adalah bermuka ceria, ya, bermuka berseri-seri, sehingga orang lain melihatnya sebagaimana Rasulullah SAW, sahabat ketika mereka menggambarkan ketika mereka ada masalah di rumah, ada masalah kehidupan mereka, ketika melihat Nabi hilang semua masalah. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW ketika dipandang menyejukkan mata, ya. Maka di antara adab muslim yaitu ketika berjumpa dengan muslim lain, ya, senyum. Bahkan ini dimaksud dengan sedekah, bermuka ceria. Nah, apalagi seorang anak kepada orang tuanya.
Ya, anak kepada orang tuanya disebutlah anak berbakti, anak yang berakhlak apabila dia selalu ya bergembira, tidak menampakkan kesedihan dan tidak membuat orang tua sedih. Dia di antaranya adalah bermuka ceria. Maka perlu kita garis bawahi ya untuk para anak-anak ya, ketika dinasihati orang tua, apalagi nasihat. Ingat, nasihat ini biasanya yang terbaik yang disampaikan orang tua untuk anak. Itulah nasihat. Ya, mengajak anaknya supaya lebih baik lagi. Inilah nasihat. Ya, membimbing anaknya. Maka ketika orang tua menasihati, jangan sekali-kali menampakkan muka tidak terima. Ya. Maka tampakkanlah muka yang ceria di depan orang tua kita. Katakanlah baik. Katakan baik, siap, naam, ya, iya, Pak, Bu, ya, insyaallah saya akan lakukan, ya. Ini yang pertama, harus bermuka ceria, ya. Kemudian yang kedua, cerminan muka biasanya masuk ke dalam hati, ya. Biasanya orang yang bermuka tidak nerima, yaitu bermuka masam, ya, bermuka tidak ceria, biasanya di dalam hatinya ini tidak jauh beda, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Orang yang bermuka ceria ketika dinasehati belum tentu hatinya ya ceria, bisa jadi hatinya gundah gulana, bisa jadi hatinya bermasalah, ya itu. Tapi mukanya bisa dibuatnya berseri-seri. Nah, ini seperti ini bisa. Namun ketika wajahnya sudah tidak ceria, wajahnya tidak terima, wajahnya bermuka masam, ini mencerminkan dari hatinya. Ya, makanya ulama kita mengatakan ya, akal itu bukan apa di otak kita. Ya, akal itu sumbernya adalah di hati. Dari hati inilah semuanya terpancar, ya. Dengan hati yang bersih maka wajah akan ceria, ya. Kemudian tangan kita akan melakukan kebaikan, mata kita juga melakukan kebaikan, kaki juga melakukan kebaikan, semua anggota badan kita melakukan kebaikan. Jadi sekali lagi para penanya yang sedang bertanya ini, adab kita kepada orang tua kita tidak boleh menampakkan kesedihan, ya, termasuk kedurhakaan kita kepada orang tua, ya, ketika kita membuat orang tua kita kecewa. Ini termasuk durhaka. Dengan cara apa? Yaitu ketika orang tua melihat kita dengan bermuka masam, menunjukkan kita tidak setuju dengan orang tua, maka ini termasuk kategori durhaka kepada orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang bertanya ya dapat memperbaiki keadaannya. Maka orang tua kita sekali lagi itulah dia kunci surga kita. Ya, kita harus berjuang dengan keras. Ya, kendalikan pikiran kita, kendalikan hati kita, kendalikan wajah kita sehingga orang tua kita ya benar-benar ridho kepada kita. Ketika mereka meninggal, kita disebut dengan anak yang berbakti. Dan mudah-mudahan kita layak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada orang tua. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Sepertinya cukup Ustaz untuk tanya jawab. Mungkin bisa diberi penutup dan kesimpulan dari kajian pada malam ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, ya alhamdulillah 7 poin adab-adab kita kepada muslim, ya, ini perlu kita ulang-ulang terus, perlu kita ingat-ingatkan terus, ya. Kemudian kita amalkan dari sekarang. Setiap kita amalkan poin 1 sampai poin ke-7, kita akan mendapatkan pahala, ya, karena itu semua bersumber dari ajaran Islam dan itu semua perintah Allah dan perintah Rasul untuk menjadi benar-benar seorang muslim yang sejati, ya. Karena sekali lagi jangan sampai di zaman kita ini muslim tidak memiliki jati diri, ya, karena sudah banyak hilang jati diri seorang muslim. Maka mulai dari sekarang kita mulai praktekkan 7 poin ini, ya. Di samping pahala yang akan kita dapatkan, insya Allah akan berdampak besar bagi diri kita, lingkungan kita, negara kita, insya Allah, ya, terutama untuk umat Islam ini. Insya Allah ketika
orang dari agama lain melihat kita dan kita mengamalkan apa yang kita sebutkan tadi, 7 poin tadi, ya insyaallah mereka akan tertarik dengan agama kita dan mereka akan mencintai Islam insyaallah taala. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.